Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita dapat disebut makhluk hidup apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ciri yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, itu merupakan ciri bergerak. Begitupun juga pada tumbuhan, meskipun pergerakan pada tumbuhan sangat terbatas. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Ciri yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas atau kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Ciri yang ketujuh yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau disebut juga dengan adaptasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan umum dari pengklasifikasian makhluk hidup ini adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sedangkan tujuan lainnya yaitu 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan makin sedikit. Urutan kelompok ini disebut takson. Carolus Linnaeus adalah orang pertama yang melakukan pengelompokan berdasarkan takson ini. Berikut adalah urutan takson pada makhluk hidup. Urutan takson pada tumbuhan. Yang pertama, regnum, divisio, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Sedangkan urutan takson pada hewan adalah regnum, klasis, ordo, familia, genus, dan terakhir adalah spesies. Adapun kriteria klasifikasi tumbuhan berdasarkan apa saja ya? Yang pertama, organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Yang keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau aseksual. Sedangkan kriteria klasifikasi hewan meliputi yang pertama, saluran pencernaan makanannya, apakah merupakan hewan rendah ataupun hewan tingkat tinggi. Yang kedua, kerangka, apakah kerangka di luar tubuh atau kerangka di dalam tubuh. Yang ketiga, anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Yang terakhir adalah kunci determinasi. Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili,
genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakannya adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci digotom. Anak-anakku, mungkin itulah yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini.